Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah wa nusolli wa nusollimu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du, wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para siswa kelas 10 yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan yang beriman, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada hari kedua di masa ta'aruf murid atau siswa baru MAN 1 Banyumas, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan kita semua umat Islam mudah-mudahan masih tetap setia, tetap melaksanakan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Anak-anakku semuanya kelas 10 MAN 1 Banyumas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehari kemarin sudah diisi berbagai macam materi. Pada pagi hari ini memasuki hari yang kedua, saya akan menyampaikan materi dengan tema ukhuwah Islamiyah. Mengapa kita harus belajar ukhuwah Islamiyah? Perlu diketahui bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan agama yang berbeda. Tetapi kalau siswa MAN 1 Banyumas tentu saja semuanya Muslim. Berkaitan dengan hal tersebut, maka supaya kita ada ikatan antara siswa yang satu dengan yang lain. Apalagi di antara siswa baru berasal dari daerah yang berbeda-beda, sehingga perlu untuk menyatukan, yaitu yang disebut dengan ada ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ukhuwah. Ukhuwah diartikan sebagai persaudaraan. Sedangkan ukhuwah Islamiyah sebagaimana disampaikan oleh Hasan Al-Banna, yaitu keterikatan hati atau jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Di atas disampaikan bahwa ikatan hati di sini adalah yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung masalah ukhuwah Islamiyah, seperti yang kita lihat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Barangkali anak-anak sekalian ada yang sudah hafal, dipersilakan untuk dilihat dulu kemudian dibaca. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan materi ukhuwah ini, marilah kita kaji bersama agar supaya kita tahu persis bahwa dalam Al-Quran itu ada 4 macam ukhuwah. Yang pertama disebut dengan ukhuwah ubudiyah, yaitu saudara sesama makhluk dan sesama semuanya tunduk hanya kepada Allah. Itu yang disebut dengan ukhuwah ubudiyah. Yang kedua ukhuwah insaniyah atau basyariyah, dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah SAW juga menekankan lewat sabda beliau,
jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Sesama mukmin tentu saja kita saudara, ibarat sebuah bangunan. Al mukminu lil mukmini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Maka di antara saudara kita harus ada ikatan masing-masing supaya kita kuat berpegang pada akidah. Sebagaimana gambaran sebuah bangunan, hanya saja bangunan itu semuanya adalah makhluk mati, benda mati, sehingga tidak bisa satupun ada yang protes dengan segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. Yang keempat, ukhuwah fiddin al-Islam, persaudaraan antar sesama muslim. Sebagaimana Rasul bersabda, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah wafatku. Itulah anak-anak semuanya yang berbahagia. Kita lihat sekarang fenomena ukhuwah Islamiyah dunia Islam saat ini. Apabila dilihat dari fenomena hari ini dalam konteks ukhuwah Islamiyah, maka ada sisi kekurangannya, yakni adanya isu yang disebut dengan terorisme, pertentangan golongan. Golongan satu saling merendahkan golongan lain, sedikit banyak mengendorkan solidaritas antar muslim. Sehingga terjadi perpecahan ukhuwah antar muslim telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 11 ayat 12. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang merendahkan kumpulan lainnya itu lebih baik daripada yang direndahkan. Dan janganlah pula di antara kalian saling mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan gelar yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Para siswa sekalian yang dirahmati oleh Allah, gambaran ukhuwah Islamiyah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11 juga ayat 12 itu menggambarkan agar di antara kita sesama mukmin jangan sampai terjadi saling olok-mengolok, jangan mengolok-olok. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka atau prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, janganlah saling menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kalian yang kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Anak-anak semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bahwa sesungguhnya saat ini kita perlu adanya ikatan sesama muslim itu saling menjaga. Karena apa? Antar golongan yang satu dengan yang lain itu saat ini adalah perlu ada ikatan yang kuat. Contohnya dalam rangka untuk membentuk kesatuan umat. Menuju kesatuan umat itu harus ada kesatuan akidah yang disebut dengan wahdatul akidah. Kesatuan atas dasar akidah inilah faktor utama yang tidak boleh diabaikan oleh kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim harus benar-benar memiliki ikatan satu akidah, yaitu akidah Islamiyah. Al-aqidatul Islamiyatu hiyal umurul lati ya'taqiduha
ahlul islami ayyajrimuna bisihhatiha, agar supaya di antara kita memahami bahwa akidah Islam itu adalah akidah hal-hal yang diyakini oleh orang-orang Islam, dan orang-orang Islam itu membenarkan, mensahihkan akan pengertian tersebut. Selanjutnya, anak-anak sekalian, yang kedua menuju kesatuan akidah adalah kesatuan ibadah, wahdatul ibadah. Kesatuan ibadah yang hanya benar-benar mengabdi semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Agama yang lurus di sini diartikan adalah terhindar jauh dari syirik, yaitu jauh dari mempersekutukan Allah dan jauh dari kesesatan. Kemudian yang ketiga, agar kita menuju kesatuan umat atau kesatuan akidah, yaitu kesatuan perilaku dan kebiasaan yang disebut dengan wahdatus suluk wal adat. Banyak disebutkan dalam Al-Quran bahwa umat Islam adalah umat terbaik, khairu umat. Hal ini dikarenakan ketinggian akhlak umat Islam. Sebagai cerminan kemudian akidah Islamiyah, di mana kualitas keislaman seorang bisa dilihat antara lain dari akhlak dan kebiasaan kesehariannya. Secara otomatis siswa-siswi MAN 1 Banyumas yang kelas 10 yang baru mengikuti masa ta'aruf ini supaya bisa langkah pertama beradaptasi. Adaptasi dengan lingkungan, adaptasi dengan sesama siswa baru, sehingga lama-kelamaan kita akan saling mengenal tidak hanya secara fisik, tapi secara keseluruhan perilaku dan lain sebagainya. Maka kualitas keislaman kita nanti akan dilihat antara lain dari akhlak dan kebiasaan. Kesehariannya itu seperti apa. Dalam hal ini umat Islam sebagai umat terbaik telah dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya berperilaku sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat ada kesatuan bahasa yang disebut dengan wahdatul lughah. Setiap umat dimanapun akan selalu menjadikan unsur bahasa. Bahasa sebagai alat kesatuan untuk berkomunikasi. Maka sungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Di antara kita supaya memahami bahwa namanya Al-Quran itu diturunkan menjadi dasar pegangan hidup bagi umat Islam. Dan ukhuwah Islamiyah sendiri menunjukkan jalan yang dapat ditempuh untuk membangun komunikasi di satu sisi, dan di sisi lain ia juga memberikan semangat baru dalam rangka untuk sekaligus melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan petunjuk Al-Quran serta teladan dari para nabi dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para siswa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam seseorang dianggap mulia jika seseorang itu bisa memelihara anak yatim. Orang-orang paling disenangi Allah adalah mereka yang paling dermawan. Orang-orang yang berinfak, bersedekah akan diberi pahala oleh Allah sampai 7 kali lipat. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa Allah akan selalu membantu hambanya selama hamba tersebut membantu saudaranya. Yang pada hadis lain Rasul menyebutkan bahwa bakhil itu sifat tercela dan pemboros itu adalah kawan-kawan setan. Jika dibahas secara terinci tentang kepedulian Islam terhadap masalah sosial, maka kita akan menemukan bahwa ternyata amal ibadah secara umum
lebih banyak berurusan dengan himbauan minan nas yang disebut dengan hablum minan nas ketimbang hablum minallah. Namun manifestasi hablum minan nas adalah ketauhidan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi karunia akhlak yang baik sebagai modal berukhuwah dan bersaudara di antara kita sesama muslim. Anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah, ukhuwah Islamiyah dihiasi harus dengan akhlakul karimah. Perlu diketahui oleh anak-anak sekalian bahwa visi yang dimiliki oleh madrasah yang pertama adalah unggul dalam prestasi, kemudian mandiri dan berakhlak mulia. Maka berkaitan dengan visi tersebut, anak-anak semuanya, kita harus benar-benar dihiasi dengan akhlakul karimah, kebiasaan yang baik, di mana akhlak yang menjaga perasaan saudaranya, menjaga harta dan jiwa setiap mukmin, di mana seorang mukmin mendambakan karunia yang baik, yaitu dengan sikap jujur, bagaimana disabdakan oleh Nabi, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan dalam Al-Quran, jadikanlah untukmu lisan yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian hari. Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 48. Allah Subhanahu wa taala benar-benar mencintai sebagian hambanya dan memberikan karunia-Nya dan budi pekerti yang luhur. Nabi Muhammad pernah dipuji oleh Allah dalam firman-Nya, sebab rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika engkau kasar dan keras hati, niscaya dia benar-benar akan meninggalkanmu. Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Para siswa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan khalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri." Al-ayah. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Mari para siswa semuanya, di antara kita, di antara sama murid baru, dengan sikap yang berbeda dari daerah yang asal-muasalnya berbeda-beda, kita untuk bersatu, membentuk satu ukhuwah Islamiyah yang baik yang dilandasi dengan akidah Islam yang baik. Oleh karena itu, sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Para siswa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita lihat bahwa dasar dari menjalin ukhuwah yang baik adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan iman. Sehingga ukhuwah kita akan benar-benar bernilai. Di mana nilai ukhuwah Islamiyah? Yang pertama, ukhuwah Islamiyah merupakan satu dari 3 unsur kekuatan yang bisa menjadi karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasulullah. Yaitu pertama, kekuatan iman. Yang kedua, kekuatan ukhuwah dan ikatan batin. Yang ketiga disebut dengan kekuatan kepemimpinan dan senjata. Yang kedua, dengan 3 kekuatan ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya, membangun masyarakat yang ideal itu harus dengan cara yang baik. Memperluas Islam, mengangkat tinggi bendera tauhid, dan menegakkan eksistensi umat Islam. Subhanallah. Yang ketiga, sayang hari ini kita berada di suatu zaman di mana ikatan din, ukhuwah Islamiyah sedemikian rapuh, sehingga umat Islam bercerai-berai, bergolong-golong, dan masing-masing merasa bangga dengan golongannya.
Sementara antar pribadi Muslim itu sendiri pun tidak jarang saling dengki, saling curiga, berselisih, dan sedikit ta'awunnya di dalam kebaikan. Lalu kedudukan ukhuwah dalam Islam. Ukhuwah Islamiyah adalah nikmat Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, insya Allah anak-anak sudah hafal semuanya. Yang kedua, ukhuwah adalah karunia, anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga dalam surat Al-Anfal ayat 63. Mukmin yang satu dengan yang lain dalam ikatan ukhuwah juga perlu diikat dalam rangka untuk membangun umat yang kokoh. Ia adalah bangunan maknawi yang nantinya mampu menyatukan masyarakat, sehingga masyarakat akan benar-benar terjamin kebaikan lingkungannya di antara kita semuanya. Maka sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya mukmin itu pasti bersaudara dan tidak ada persaudaraan kecuali dengan keimanan. Di antara keutamaan ukhuwah, yang pertama merasakan manisnya iman. Yang kedua, orang yang benar-benar berukhuwah Islamiyah itu berhak mendapat naungan di mahsyar nanti. Yang ketiga, akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, kemuliaan saat di yaumil akhir. Yang kelima, akan mendapatkan derajat iman yang tertinggi. Dan yang keenam, insya Allah kalau kita benar-benar memiliki ukhuwah Islamiyah yang terbaik, kita akan diampuni segala dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, jika dua orang muslim bertemu dan kemudian mereka saling berjabat tangan, maka dosa-dosa mereka hilang dari kedua tangan mereka bagai berjatuhan dari pohon. Hadis yang ditahrij oleh Al-Imam Al-Iraqi, sanadnya yang dianggap dhaif. Mudah-mudahan anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan materi ukhuwah Islamiyah ini, sehingga siswa MAN 1 Banyumas benar-benar terbentuk dalam kondisi yang baik, yang dilandasi dengan akidah Islam yang baik, sehingga akan memiliki ukhuwah Islamiyah yang terbaik dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.